Eh, Baik, teman-teman mahasiswa, hari ini sebenarnya waktu itu Bu Binta jadwal kuliahnya ada di hari Jumat kalau tidak salah ya, untuk mata kuliah Science Entrepreneur. Kemudian kegiatan perkuliahan untuk Science Entrepreneur ini nanti akan kita rancang sebagai bentuk kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka untuk program kewirausahaan IPA. Nah, apa itu kewirausahaan IPA? Sebelum Bu Binta menyampaikan banyak hal, mungkin di sini akan diberikan penjelasan terlebih dahulu, paparan secara umum oleh Pak Aji selaku Kaprodi Pendidikan IPA. Silakan Pak Aji, tanpa menunggu waktu lama bisa disampaikan kepada teman-teman mahasiswa tentang program MBKM Kewirausahaan IPA yang akan kita sampaikan kepada teman-teman mahasiswa di sini. Monggo Pak Aji, silakan. Ya, baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Binta Kusuma, ya, selaku dosen pengampu mata kuliah Science Entrepreneur, Ibu Nur Arfiani, ya, selaku ketua tim COE, Bu Muryani, selaku ya, tim daripada COE, dan mahasiswa pendidikan IPA yang berbahagia. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi. Alhamdulillah hari ini kita semuanya diberikan kesehatan sehingga kita bisa bertatap muka daring ya dalam kegiatan sosialisasi program Science Entrepreneur ya. Ya, baik adik-adik mahasiswa yang berbahagia. Jadi di pertemuan hari ini perlu saya sampaikan bahwa program ya kewirausahaan IPA ya, Science Entrepreneurship gitu ya. Ini merupakan ya bagian daripada komitmen program studi untuk memfasilitasi layanan Merdeka Belajar sesuai dengan program dari Kementerian Pendidikan, ya, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Mahasiswa memiliki hak untuk merdeka belajar. Nah, salah satunya program ini. Jadi ada beberapa program yang kita tawarkan. Ya, kemarin beberapa mahasiswa sudah melaksanakan. Ya, sudah mulai melaksanakan program pertukaran pelajar. Kemudian ada yang program kampus mengajar, ada yang KKN tematik, ada yang UPS mengabdi. Nah, kali ini ya di program studi melalui program COE yang dipimpin oleh Bu Yuni ya, selaku ketua COE ini. Nah, kita akan melaksanakan ya sudah memplanning ya, membuat perencanaan kaitannya program Science Entrepreneurship. Ya, dengan program ini nanti mahasiswa akan bisa melaksanakan ya program Science Entrepreneurship ini, dan juga nanti akan kami akui di beberapa MK ya, dengan dibuktikan dengan pengakuan dari program studi kaitannya dengan konversi ya, program Science Entrepreneur ke mata kuliah. Jadi untuk teman-teman mahasiswa tidak perlu khawatir, banyak sekali keuntungan dari program yang kita desain yang ini Science Entrepreneur. Nanti untuk leader dari program Science Entrepreneur langsung nanti oleh Bu Mubinta Kusuma ya selaku ya pengampu mata kuliah Science Entrepreneur. Ya. Mungkin dari saya seperti itu. Ya, nanti kalau ada pertanyaan dan sebagainya boleh di kolom diskusi ya. Nah, jadi penekanannya saya ulang, program Science Entrepreneurship ini merupakan program ya yang memfasilitasi nanti mahasiswa untuk program Merdeka Belajar, ya khususnya program kewirausahaan. Jadi banyak sekali pastinya manfaat yang akan diperoleh untuk program ini. Ya, tetap semangat untuk mahasiswa, ya fokus terus pada capaian kompetensi, ya semoga lancar, sukses semuanya, dan untuk Bu Mubinta, ya sehat selalu juga, ya. Sehat selalu juga dan sukses untuk semuanya. Oke, saya akhiri. Mungkin itu saja dari saya. Untuk detail nanti seperti apa programnya mungkin nanti Bu Mubinta atau Bu Yuni nanti yang akan menyampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, iya, oke. Seperti itu. Terima kasih Pak Haji untuk sedikit preview-nya atau mungkin gambaran singkat untuk kegiatan kewirausahaan IPA. Mungkin untuk lebih memperjelas lagi, ini saya persilahkan Bu Yuni selaku Ketua dari Program Center of Excellence MBKM Prodi Pendidikan IPA, barangkali mau menyampaikan beberapa hal Bu Yuni, karena memang mungkin bisa memberikan informasi juga kepada mahasiswa bahwa ada beberapa capaian yang harus kita sampaikan kepada Dikti terkait program ini, Bu Yuni, seperti video implementasi, video testimoni, dan sebagainya. Bu Yuni? Ya, baik. Terima Ya. kasih waktunya Bu Mobinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya hormati Bapak Muhammad Aji Fathur-Rahman, MPD selaku Kaprodi Pendidikan IPA, Ibu Mobinta Kusuma MPD selaku pengampu mata kuliah Science Entrepreneur ya, dan adik-adik mahasiswa di sini yang saya banggakan. Menyambung apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Kaprodi tentang kaitannya dengan program Science Entrepreneur yang merupakan salah satu dari beberapa aktivitas MBKM ya, karena ada empat aktivitas MBKM yang kita implementasikan ya, terutama di tahun ajaran baru ini, yaitu yang pertama adalah pertukaran mahasiswa, kemudian yang kedua adalah ada program asistensi mengajar, kemudian ada KKN tematik, dan yang keempat adalah program kewirausahaan. Nah, yang nanti akan disosialisasikan oleh Bu Mobinta Kusuma adalah nanti bagaimana sih POP atau panduan-panduan di mana nanti mahasiswa akan melaksanakan program kewirausahaan. Perlu diketahui di sini bagi mahasiswa nanti ya, untuk capaian dari apa yang aktivitas kewirausahaan yang nanti dilaksanakan oleh adik-adik mahasiswa di sini tentunya adalah yang pertama, selain produk ya, selain nanti produk juga nanti ada laporan pelaksanaan. Laporan pelaksanaan ini tentunya tidak hanya laporan berupa tertulis ataupun produknya, melainkan lebih ke video ya. Ada videonya itu nanti real pelaksanaan bagaimana mahasiswa itu melaksanakan program kewirausahaan seperti yang nanti disampaikan di dalam panduan. Kemudian kami juga membutuhkan testimoni ya, membutuhkan respon ya dari mahasiswa berupa apa sih yang nanti adik-adik terima setelah melakukan program ini, maupun nanti seperti setelah ini nanti kami minta testimoni di awal bagaimana sih tanggapan Anda atau mungkin apa yang Anda rasakan ya, apa yang istilahnya harapan Anda dengan ikut serta dalam program kewirausahaan ini. Jadi nanti setelah kegiatan ini saya meminta mungkin beberapa mahasiswa ya Bu Mobinta untuk menyampaikan testimoni, boleh kesan di awal ya tentang program ini. Program ini itu menurut adik-adik mahasiswa itu bagaimana, kemudian nanti harapan kedepannya dari program kewirausahaan ini itu apa ya. Kemudian selain harapan juga bisa disertakan masukan. Jadi sebelum kami nantinya melaksanakan program ini, nanti mungkin masukan-masukan itu nanti bisa dijadikan catatan bagi kami, terutama bagi Bu Mobinta untuk pelaksanaan program ini. Itu ya, jadi itu yang perlu kami sampaikan, selain tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Aji bahwa nanti melalui program ini nanti ada beberapa mata kuliah yang akan diakui SKS-nya seperti itu. Jadi tidak hanya mata kuliah ini ya Bu Mobinta. Nanti mungkin lebih jelasnya akan dijelaskan oleh Bu Mobinta. Mungkin itu saja ya tambahan dari saya. Mudah-mudahan nanti kita diberi kelancaran ya sampai nanti akhir dari program ini, dan mudah-mudahan nanti program ini akan bisa kita secara kontinu kita lanjutkan di tahun-tahun berikutnya. Itu saja Bu Mobinta. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Gimana? Teman-teman mahasiswa lagi pada kaget, syok atau gimana? Bu, kok Senang, Bu. tiba-tiba kuliahnya kok tiba-tiba Harapannya kuliahnya sih senang diakui ya Bu Pinta ya. MBKM? Iya, karena Harapannya sih ternyata senang. nanti kuliahnya itu mungkin pengakuannya nggak hanya untuk mata kuliah kewirausahaan ya. Nanti ini Bu Binta jelasin ada beberapa mata kuliah yang kalian akan diakui dalam kegiatan perkuliahan kewirausahaan IPA ini. Sebenarnya kenapa sih ada perkuliahan kewirausahaan IPA? Jadi kami itu Bapak Ibu dosen ini memberikan pilihan gitu ya, pilihan kepada kalian untuk nanti kalian itu merancang masa depan kalian selama kalian berkuliah di Prodi Pendidikan IPA dan sesudah kuliah di Prodi Pendidikan IPA, itu ada bekal yang kalian bawa yang menjadi bahan untuk memutuskan gitu ya, memutuskan bahwa kalian nanti kalau udah lulus mau melanjutkan karir di ranah mana ya gitu kan, apakah mau di sebagai apa ya praktisi di bidang pendidikan, ataukah mungkin bergerak di bidang non kependidikan, tapi tetap di ranah kependidikan. Maksudnya gimana, Bu? Nah, maksudnya tetap mengimplementasikan ilmu-ilmu kependidikannya, tetapi dengan pilihan karir yang bermacam rupa gitu kan. Siapa tahu, kita kan nggak nyangka nih, siapa tahu nanti ada yang kemudian berbekal dari kewirausahaan IPA, kemudian menata dirinya, membekali dirinya untuk menjadi seseorang yang memiliki profesi di bidang contohnya trainer gitu ya, motivator. Itu kan kita nggak menutup kemungkinan seperti itu ya Pak Aji, Bu Yuni, dan Bapak Ibu dosen semuanya, bahwa bisa jadi kalian memiliki karir yang di luar prediksi kami Bapak Ibu dosen, dan itu masih dalam satu ranah bidang, yaitu bidang kependidikan. Nah, mungkin ini tanpa menunggu waktu lama, nanti kira-kira mau dikonversi ke mana aja kegiatan kewirausahaan IPA itu. Ini saya berikan gambarannya ya, gambarannya. Nah, jadi ini yang sudah disiapkan oleh Bapak Ibu dosen di Prodi Pendidikan IPA, bahwa nantinya dengan mengikuti program MBKM Sciencepreneurship atau khususnya di kewirausahaan IPA ini, sebenarnya tujuan utamanya apa sih Bu? Tujuan utamanya ini kami ingin membekali mahasiswa kami itu untuk memahami bagaimana pengetahuan tentang pengelolaan usaha atau bisnis secara berkelanjutan. Jadi nggak cuma melakukan usaha, tapi kalau usahanya nggak berkembang karena beberapa faktor, kemudian kalian menyerah dengan keadaan dan kemudian tidak melanjutkan usahanya. Kemudian kami ingin kalian mengembangkan keterampilan di bidang kewirausahaan yang nanti kalian minati. Bisa dalam bentuk misalkan pengembangan produk ataupun pengembangan jasa. Contohnya seperti yang Bu Binta bilang tadi, menjadi trainer, menjadi motivator, itu adalah sebenarnya orang-orang yang bergerak di bidang orang-orang yang memiliki keterampilan wirausahaan tapi dalam rangka menyediakan jasa, seperti itu ya. Dan fokus utamanya adalah kami menginginkan bahwa kalian itu mengikuti program Sciencepreneur itu meningkat kemampuan dalam memecahkan masalah berbasis dengan kemampuan keipaan. Sudah menjadi rahasia publik bahwa mahasiswa yang mereka memiliki keminatan IPA yang lebih itu biasanya secara kemampuan berpikirnya, struktural berpikirnya itu jauh lebih tertata, ya, jauh lebih tertata karena sudah sejak awal dilatih untuk bagaimana mengidentifikasi problematika, masalah, kemudian bagaimana menemukan pemecahan dari suatu masalah tersebut, desainnya seperti apa, itu karena sudah terlatih. Maka nggak heran sebenarnya orang-orang yang dia dibekali dengan kemampuan keterampilan sainsnya yang lebih, mereka biasanya akan ketika menghadapi masalah itu akan berpikir secara tatanan saintifik gitu ya, lebih teratur dan lebih aware atau lebih peduli terhadap problematika yang ada di sekitarnya. Nah, itulah kenapa salah satu tujuannya adalah untuk menumbuhkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, mandiri, inovatif, dan adaptif dalam menghadapi problematika kewirausahaan. Kemudian memang kegiatan ini sasarannya adalah mahasiswa prodi pendidikan IPA ya.
Khususnya seperti itu. Kemudian manfaatnya adalah kami berharap bahwa mahasiswa mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana pengelolaan usaha yang baik dan benar, mempraktekkan, serta memiliki pengalaman. Siapa saja yang bisa mengikuti, sebenarnya ini bisa diikuti oleh seluruh mahasiswa prodi pendidikan IPA minimal semester 3 dengan IPK minimal 2,75, belum menempuh kegiatan mata kuliah kewirausahaan IPA atau Sciencepreneur dan teknologi pemasaran produk science. Karena memang ketika kalian mengikuti kegiatan ini, program ini, maka aktivitas belajar kalian nanti akan kami konversikan diantaranya di mata kuliah kewirausahaan IPA dan teknologi pemasaran produk science. Biasanya yang sudah itu teknologi pemasaran produk science itu ditempuh di atas semester 5 seperti itu ya. Tapi kalau kalian sekarang sudah menempuh, berarti secara otomatis kalian sudah kayak bisa dibilang sudah punya poin atau sudah punya nilai, sehingga pada saat mata kuliah ini dimunculkan, poin yang sudah kalian tabung sebelumnya tinggal dimunculkan di KHS seperti itu. Kemudian yang perlu diketahui adalah mendapatkan persetujuan dari dosen wali dan Kaprodi. Dan yang keempat, bersedia menerima mekanisme konversi penilaian program. Selama kalian merasa bahwa, loh kok ini kok merugikan aku ya Bu, ini nggak menguntungkan aku, dan kalian tidak merasa bahwa kayaknya kok ini ya Bu, saya kurang sepakat dengan konversi penilaiannya, ya sudah, berarti kalian tidak usah mengikuti kegiatan ini, seperti itu. Kemudian di sini ada beberapa syarat, diantaranya mitra yang nanti akan berkolaborasi dengan kami di program studi untuk mendampingi kalian selama kalian mengikuti program ini. Ada beberapa syarat di sini, kemudian syarat dosen pembimbingnya juga ada. Kemudian apa sih yang akan kalian lakukan nanti? Jenis usahanya adalah usaha bidang jasa dan produksi. Di situ bisa berupa bidang sosial, teknologi, sains, lingkungan, dan pendidikan. Sebagai contoh kasus sekarang ini kan banyak marak startup yang bergerak di berbagai bidang ya, mulai dari sociopreneur, technopreneur, kemudian ecopreneur dan sebagainya, atau edupreneur. Kalian bisa milih salah satu di situ. Kemudian ide usahanya ini lolos atau verifikasi dari dosen pembimbing. Kemudian selama pelaksanaannya Bu, nanti pelaksananya kira-kira berapa lama Bu? Jadi konversi pelaksanaannya di sini adalah kurang lebih selama 3 bulan dengan hari efektif 72 hari, di mana setiap hari kalian menghabiskan 6 jam untuk melakukan kegiatan kewirausahaan IPA, di mana seluruh konversi kegiatan itu kami akui setara dengan 10 SKS. Nah, 10 SKS di sini meliputi konversi untuk mata kuliah Science Entrepreneur, teknologi pemasaran produk science, kemudian ada praktikum lingkungan hidup, kemudian mata kuliah pilihan urban farming, dan mata kuliah pilihan yang kedua adalah tanaman obat. Kemudian mekanisme pelaksanaannya, hari ini kita melaksanakan sosialisasi program, kemudian kami merancang dalam pekan ini, kita akan melaksanakan kegiatan pembekalan selama 2 hari. Artinya pembekalan ini apa saja sih yang perlu disiapkan oleh mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan program Science Entrepreneurship ini. Kemudian nanti kalian akan didampingi bagaimana penyusunan proposalnya. Karena proposal yang kami rancang di sini ini sebenarnya di sini ada beberapa pertanyaan untuk penyusunan proposalnya. Ini sebenarnya kalau kalian bisa menjawab proposal ini, sebenarnya kalian sama halnya seperti bikin proposal untuk kegiatan KBMI ya, karena Bu Bintang adopsi untuk sistematika proposal ini sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab pada saat kalian menyusun proposal KBMI. Kemudian setelah melakukan penyusunan proposal, baru setelah itu nanti kalian melakukan prototyping. Prototyping di sini nanti berbasis BMC yang sudah kalian buat. Jadi nanti produknya diwujudkan, misalkan kalian bentuknya jasa, jasanya diwujudkan. Kemudian melakukan riset pasar. Riset pasar itu dalam rangka apakah pasar menerima dari produk yang kalian kembangkan. Kalau misalkan pasar memiliki ada respon negatif dari pasar, maka kalian punya kewajiban untuk memperbaiki produk yang sudah kalian kembangkan. Kemudian validasi prototipe ini adalah dalam rangka untuk
memproduksi secara lebih banyak ya, memproduksi secara lebih banyak setelah melakukan tes uji pasar. Kemudian setelah kalian memproduksi secara banyak untuk dipasarkan, di satu sisi kalian juga akan magang di sebuah UKM yang memiliki korelasi terhadap usaha yang kalian kembangkan untuk kalian belajar. Sebenarnya kalau sisi skala UKM itu mereka yang perlu disiapkan apa aja sih, misalkan dari sisi pembukuannya, bagaimana pengembangan modalnya, bagaimana mempertahankan loyalitas customer dan sebagainya, itu nanti kalian akan magang di satu UKM kurang lebih selama 2 pekan. Kemudian setelah itu memvalidasi lagi produk yang sudah kalian kembangkan untuk memperluas pemasarannya seperti itu ya. Kemudian setelah ini dilakukan, kalian melakukan pelaporan program. Nah, ini gambaran jadwal pelaksanaan dari kami. Mulai dari penyusunan proposal dilakukan 7, mungkin ini ada yang kebalik ya. Mohon maaf, ini ada yang kebalik. Jadi nanti kita akan pembekalan dulu, setelah pembekalan baru penyusunan proposal, dan prakteknya dimulai pada tanggal 16 September sampai 16 November. Kemudian ini gambaran untuk sistematika proposalnya, mulai dari identitas kalian yang menyusun, kemudian informasi usaha, informasi produk, sasaran pelanggannya siapa, strategi pemasarannya siapa, kemudian ini ada covernya, termasuk di sini adalah logbook. Logbook ketika kalian hari tanggalnya itu kalian melaporkan bagaimana termasuk judul usahanya apa, kategorinya jasa atau produk, kemudian bidangnya, bidang sosial, teknologi, pendidikan atau sains nanti kalian pilih. Kemudian pada tahapan apa kalian menyelesaikan, sehingga kami di sini baik dosen pendamping ataupun mahasiswa itu sendiri, ini pelaporannya bukan pelaporan kelompok ya. Misalkan usaha ini dilakukan secara kelompok, tapi pelaporan progres logbook-nya itu dilakukan oleh masing-masing mahasiswa, seperti itu. Kemudian ini ada sistematika pelaporannya, dan form penilaian akhir itu dinilai dari proposal usahanya, video pelaksanaan usaha, pelaksanaan magangnya, kemudian ciri khas kewirausahaan IPA-nya, dan laporan program usaha. Jadi ini gambaran secara detail terhadap program apa yang akan kalian laksanakan selama kalian mengikuti kewirausahaan IPA, dan kami Bapak Ibu dosen yang ada di prodi yang nanti kemudian mungkin akan kita bagi untuk menjadi pembimbing, nantinya akan berusaha secara maksimal untuk membantu kalian mewujudkan jenis usaha yang ingin kalian usulkan. Karena kami berharap bahwa jenis usaha ini bukan semata-mata sekedar pemenuhan dari ini ya, dari mata kuliah itu, misalkan hanya pencapaian nilai akhir, tapi kami berharap bahwa di sini kami berharap kalian mendapatkan bekal yang perlu kalian dapatkan pada saat nanti kalian tiba gilirannya, misalkan setelah lulus dari prodi IPA itu kalian akan membangun usaha kalian sendiri gitu. Jadi memang untuk program kewirausahaan IPA ini masih dalam bentuk kelompok, karena pun ketika nanti kalian sudah memilih karir untuk menjadi pengusaha, maka kalian yang harus kalian lakukan adalah mencari orang-orang yang berada pada posisi yang satu pemikiran dengan kalian untuk membangun usaha. Itu akan lebih baik daripada kalian memikirkan usaha itu dengan konsep kalian sendiri, dikembangkan sendiri, diujikan sendiri, tanpa ada misalkan masukan-masukan dan informasi dari tim kalian yang lainnya. Itu seperti itu. Barangkali ada yang mau ditanyakan? Silahkan, bisa melalui chatroom atau langsung open mic, silahkan. Bisa raise hand dulu juga boleh. Izin bertanya, Bu. Oh iya, silahkan. Tadi kan nanti kita akan magang di UKM yang akan dituju ya, Bu. Maksudnya kan berarti kan dari prodi kan akan memplot-plotkan UKM kitanya ke UKM itu atau bagaimana ya, Bu? Bu, mohon maaf mic-nya masih off, Bu. Sorry.
Untuk UKM-nya nanti memang akan diplot dari prodi karena kita kan punya kerjasama dengan beberapa mitra UMKM ya. Jadi memang nanti kami juga akan melakukan cross check dulu. Misalkan si mahasiswa ini akan ditempatkan di UKM X, maka kami harus memastikan bahwa UKM X ini bersedia untuk mendampingi kalian juga gitu dan bersedia untuk membagikan informasi kepada kalian. Jadi bukan sekedar kalian mengusulkan ke kami karena kami harus ngecek dulu kan. Ngecek dulu misalkan kalian misalkan usahanya produksinya produksi makanan misalkan. Kemudian kami harus memastikan bahwa UKM ini juga sebaiknya sudah memiliki legalitas misalkan PIRT atau apa sehingga nanti pada saat kalian magang pun kalian bertanya, Bu, dulu waktu ngurus PIRT gimana? Nah, si UMKM ini bisa memberikan informasi juga kepada kalian, bukan sekedar mendapatkan sekedar UMKM yang bisa diusulkan begitu saja, enggak. Jadi harapan kami seperti itu. Jadi kami pun akan memplotting UKM yang itu pun sudah kami anggap divalidasi oleh forumnya untuk bisa dijadikan sebagai pendamping kalian kayak gitu. Karena kan nggak semua UMKM juga mau diribetin dengan urusan kayak gitu. Karena waktu kemarin juga Bu Binta pengalaman yang semester kemarin ketika mereka nyari sendiri pun ada kendala, ketika dicarikan pun juga ada kendala seperti itu. Maka saya harus memastikan dulu jumlah kelompok ada berapa dan UKM mana yang bersiap untuk bisa menjadi pendamping kalian pada saat nanti proses magang UMKM kayak gitu. Iya, Mas. Izin lagi tanya ya, Bu. Ya, silakan. Kalau untuk misalnya ada target nggak sih, Bu? Misalnya kita sudah melaksanakan dari proposal dan sosialisasinya itu, targetnya itu nanti kita sebagai mahasiswa itu ditarget bagaimana ya, Bu? Atau per bulan atau bagaimana ya, Bu? Oh iya, ini lupa ya, belum saya tuliskan di situ. Jadi targetnya kalau dari sisi legal aspeknya minimal itu berarti nanti saya tambahkan di buku panduannya, itu usahanya paling tidak memiliki IUMK ya, IUMK atau NIB, nomor induk berwirausaha atau nomor induk usaha menengah kecil, usaha mikro kecil dan menengah. Minimal memiliki NIB itu. Kemudian kalau usahanya makanan disarankan sudah mulai, cuman ini agak berat ya kalau penjajakan ke PIRT itu harus sudah melampaui beberapa fase terlebih dahulu. Tapi kalau kalian berani sih nggak masalah. Minimalnya kalian mendapatkan sirkulasi keuangan lah, sirkulasi keuangan minimal 500.000 satu bulan dari usaha yang kalian jalankan itu. Itu. Jadi minimal NIB sama IUMK sama sirkulasi keuangannya. Kalau 500.000 gampang banget ya sebenarnya ya. Dulu Bu Binta sempat bikin kriteria itu kalau mau nilainya A itu sampai minimal 2 juta. Tapi juga ada juga malah banyak beberapa yang mereka dapat dapat omset ya, Bu Binta bilang omset ya. Kalau 500.000 mungkin bersih itu artinya udah dikurangin semuanya. Omset itu ada yang sampai di atas 5 juta ke atas sih. Untuk kakak kelas kalian sudah ada yang kayak gitu. Jadi nanti dalam pembekalan itu nanti bisa didiskusikan untuk target-targetnya itu, karena kan ini posisinya juga pandemi ya. Saya pengennya kalian menikmati prosesnya bukan hanya sekedar mengejar target capaian hasil usahanya, tapi kalian harus mempelajari bagaimana proses-proses. Di situ kan mesti kalian akan mengalami hambatan dan sebagainya. Nah, bagaimana ketika kalian mengalami hambatan itu apa yang kalian lakukan dan sebagainya, itu yang buat kami di Prodi IPA mungkin dari sisi itu yang ingin kami harapkan ya. Jadi bukan sekedar pencapaian secara nilai omsetnya saja gitu, tapi selama proses perjalanan pasti kalian akan mengalami beberapa hambatan. Apalagi ini dikerjakan secara kelompok ya. Biasanya kan ada konflik dalam kelompok, bagaimana solusinya mengatasi konflik dalam kelompok dan sebagainya. Jadi bukan hanya sisi itu, nanti pada saat pembekalan kami jelaskan lebih detailnya. Terima kasih Mas Farid, Bu Binta udah diingetin.
Kalau di MBKM panduannya yang nasional itu memang tantangannya itu legalitas, misalkan punya PRT sampai halal dan sebagainya. Cuman Bu Binta juga ngelihatnya kalau halal itu agak ribet ya. Halal harus sudah punya PRT dulu baru bisa ke halal. Jadi kalau saya di mahasiswa ya sarannya minimal PRT dulu lah. Karena untuk menempuh PRT pun itu nggak gampang. Kalian harus menyiapkan dokumen-dokumen, kemudian harus kontak ke dinas kesehatan dan sebagainya kayak gitu. Itu Mas. Ada lagi Mas Farid yang mau disampaikan? Atau teman-teman yang lainnya silahkan. Bu, terima kasih Bu. Iya. Ada yang mau disampaikan yang lainnya? Oh iya Bu, mau tanya Bu. Iya Mas Zakar, silahkan. Kan berarti itu wajib untuk semester 3 semua tuh gimana Bu? Iya, dan berkelompok ya. Oh oke, terima kasih Bu. Iya. Dan untuk kelompoknya mungkin akan kita ini ya, bagi ya, biar adil. Jadi nanti Bu Binta rilis nama-nama kelompoknya siapa, jadi mulai dari awal menentukan jenis usahanya apa, kayak gitu. Nanti Mas Hanif Bu Binta dibantu ya Mas Hanif. Mas Iya Hanif, Bu. iya Mas Hanif nanti Bu Binta dibantu daftar nama teman-temannya semuanya, nanti Bu Binta bikinkan kelompok kayak gitu. Sekaligus untuk teman-teman mahasiswa ini dijadikan juga selain untuk kegiatan ini ya, kegiatan Merdeka Belajar, Bu Binta berharap nanti kalian bisa mempelajari program ini sekaligus nyusul kalau misalkan bukan tahun depan ya, berarti semester ini kan semester gasal, semester genap itu kan ada KBMI. Nah nanti apa yang sudah kalian lakukan ini bisa kalian ajukan untuk program KBMI. Karena syaratnya untuk maju KBMI itu harus jalan dulu. Jalan dulu usahanya 1 semester, minimal 6 bulan. Jadi Bu Binta berharap ini kalian tekuni dengan baik gitu ya. Dan tidak terpaku dengan hanya usaha-usaha yang sifatnya produksi makanan dan minuman ya. Kalau jadi orang sains harus lebih ini ya, lebih lebih itu kan ada KBMI dan ASMI. Nah, nanti bisa ini deh, bisa bisa mencari informasi yang ASMI seperti apa kayak gitu. Jadi ini dijadikan sebagai kayak celengan untuk maju di KBMI. Yang lainnya ada yang mau ditanyakan, Mbak Anggi, Mbak Sanas, Mbak Santi, Mbak Antika, ada yang mau ditanyakan? Atau sudah cukup? Kalau sudah cukup nanti saya bagi grupnya, kemudian mulai dari grup itu untuk bisa diskusi untuk melihat. Jadi bukan hanya sekedar melihat bisnis yang sudah ada, tapi kondisi permasalahan di lapangan itu apa. Misalkan selama COVID-19 ini misalkan nih itu kan ada program Jogotongo misalkan. Nah, bagaimana mewujudkan program Jogotongo itu dalam bentuk aplikasi, misalkan aplikasi untuk sistem misalkan pembagian bahan makanan untuk tetangga sekitar, misal itu caranya bagaimana. Nah, itu kan juga bisa. Jadi kalian bisa melihat dari situasi seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan?
Bu, mau tanya lagi, Bu. Ini kan Ya, tanya silakan. tentang omset ya. Berarti itu selama magang atau per bulannya, Bu? Omsetnya itu selama program, Mas. Oh, kalau omset yang 500 tadi itu bulanan, Mas. Oh, berarti per bulanan. Iya. Ini kan programnya jalannya hanya sekitar berapa, 3 bulan tadi ya? Nggak banyak sih sebenarnya. Lumayan agak berat ya, Bu. Gimana, Mas Zaka? Lumayan agak berat. 500.000 berat. Kamu kan udah biasa jualan. Beratnya di mana? Mas Zakaria Dava Nugroho. Ini pengalaman pribadi ya. Iya, gimana coba? Kadang satu harinya itu kadang juga nunggak itu apa ya, nombok. Kadang juga lebih itu kadang-kadang itu satu bulan itu nggak sampai 500.000, Bu. Oh ya, Di masa pandemi ini ya. yang saya Nah, rasakan. iya. Iya sih. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Setidaknya Zakaria udah punya ini ya, pengalaman. Kan nggak harus produknya sama yang sekarang ini kamu jual, Mas Zakaria. Iya sih. Tapi juga Iya. aku juga tanya-tanya gitu, Bu. Apa ya? Yang UMKM yang lain juga ini omsetnya menurun semua, Bu. Di masa pandemi. Saya juga tanya-tanya sih. Bagus survei. Nggak apa-apa, setidaknya itu modal awal buat menentukan sebenarnya kalau di masa pandemi ini platform usaha apa sih yang apa namanya yang bisa menguntungkan, kan kita jadi cari informasi ya. Setidaknya itu kayak riset dulu gitu, riset pasar. Yang lainnya ada yang mau ditanyakan? Yang lainnya ada yang mau ditanyakan? Sepertinya cukup ya, iya. Yang ngobrol cuma, yang respon ini cuma Zakaria, Farid, terus Hanif, terus tadi pas Bu Binta tanya Mbak Mega, yang lainnya diem-diem semua ini. Oke lah. Oke, jadi nanti setelah ini Bu Binta bagi kelompoknya, silakan nanti diskusikan di kelompoknya masing-masing, kira-kira mau mengangkat tema tentang jenis usaha apa, kemudian nanti bisa disampaikan, bisa didiskusikan dulu sebelum tenggat waktu pembekalan ya, nanti juga di masa pembekalan kalian akan, jadi pembekalan itu ngapain aja? Pembekalan itu nanti kami memberikan informasi berkaitan tentang bagaimana sebuah usaha itu dibangun, kemudian juga apa yang harus dipersiapkan di awal, seperti itu ya, untuk teman-teman pada saat memulai usaha itu apa. Seperti itu. Ada lagi yang mau disampaikan? Ada lagi? Kalau tidak ada, Mas Hanif, Bu Binta tunggu ya Mas Hanif. Validasi untuk teman-temannya yang ikut MK-nya Bu Binta, jadi mohon Bu Binta dibantu. Kemudian nanti setelah ini saya bagi dan saya berikan lagi ke Mas Hanif untuk di-share-kan ke beberapa teman seperti itu ya Mas Hanif. Iya Bu, baik. Nanti saya kirim ke WA ya Bu. Iya, terima kasih banyak Mas Hanif. Terima kasih banyak untuk teman-teman mahasiswa semuanya dan terima kasih banyak untuk Bapak Ibu dosen yang sudah berkenan hadir siang hari ini untuk membersamai teman-teman mahasiswa untuk program
kewirausahaan IPA atau sciencepreneurship. Mudah-mudahan ini menjadikan langkah awal ya, langkah awal buat teman-teman mahasiswa menggali lagi potensinya. Nggak melulu harus ini ya, harus yang namanya berwirausaha itu harus jualan dalam bentuk produk makanan ya. Terkadang kita perlu mengasah potensi-potensi kita untuk kita bisa misalkan kemudian punya minat di bidang fotografi kayak gitu, kemudian mengasah kemampuan fotografinya dan kemudian membuat kelas-kelas fotografi atau kemudian memberikan jasa-jasanya, mengembangkan jasanya misalkan latih fotografi dan jadikan sebagai modal awal untuk berkembangnya kemampuan berwirausaha. Mudah-mudahan bisa diterima dengan baik dan program ini bisa dijalankan dengan baik dan berjalan dengan lancar dan sukses dan kita semua bisa mendapatkan kebermanfaatan. Bu Binta akhiri, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan jika memang ada yang mau ditanyakan nanti Mas Hanif, Bu Binta bisa minta tolong nanti Bu Binta buat grup di Telegram. Nanti Mas Hanif sharekan ke teman-temannya ya Mas Hanif ya. Seperti itu nanti biar pada join. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan juga bisa bertanya lewat grup Telegram. Sekian dulu ya. Selamat sore semuanya. Sehat selalu. Wassalamualaikum. Foto bersama dulu Bu Binta mungkin. Oh ya, silahkan open cam dulu. Foto bersama. Lagi jualan. Di mana? Ayo Mbak Selviana, Mas Zakaria, Mbak Farah, Mbak Aulia, Mbak Antika, Mbak Santi, Mbak Bintang, Mbak Asna. Mas Hanif, silahkan Mas Hanif dibuka open cam-nya. Oke. Mbak Sahnas. Siapa lagi nih yang belum open cam? Udah open cam semua ini. Mbak Farah. Mbak Farah. Ayo Mbak Farah, dibuka kameranya Mas Farid. Mbak Farah. Oke. Minta Bapak ya. Slide pertama dulu. 1, 2, 3. Bentar, ini slide pertama. Bentar. Slide kedua. Keep smile. Berikan senyuman tersadis kalian ya. Yang sadis ya. Aduh. Oke. Ada yang mau nambahin? Sebelum ditutup? Rasanya cukup, Bu. Cukup. Oke. Bu Yuni sudah? Ya, sudah cukup Bu Binta. Oke, terima kasih semuanya. Selamat sore, sehat selalu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Terima kasih Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Saya izin end meeting ya. Ya Ibu.